Kacau banget lah kondisinya waktu itu. Suara tembakan di mana-mana, sirine serangan udara bunyi terus. When we first saw it, the object was hanging motionless almost directly overhead. Amerika sebenarnya lagi ngelawan alien. Oke, kita bahas Perang Dunia lagi. Udah lama kan ya. Sekarang gue mau bahas satu kejadian di masa Perang Dunia II yang apa ya? Misterius iya, aneh iya, tapi agak-agak kocak juga iya. Kejadian di mana pertahanan serangan udara Amerika Serikat bertarung sama objek misterius yang tiba-tiba muncul di langit Los Angeles. Kejadian yang sampai sekarang pun nggak bisa 100% dipastiin kebenarannya. Sampai-sampai banyak teori konspirasi yang nyebut kalau di peristiwa ini, militer Amerika Serikat tuh lagi ngelawan UFO. Lagi ngelawan makhluk dari luar bumi. Waduh. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Battle of Los Angeles 1942. Pertarungan misterius antara militer Amerika Serikat ngelawan objek asing di langit Los Angeles. Di Learning by Googling. Ya, kayak yang kita udah sering bahas, di awal-awal Perang Dunia II, Jepang tuh megang peran yang penting banget, khususnya di kawasan Pasifik. Mereka memperluas wilayah koloni mereka sampai ke Asia Tenggara, ngambil alih koloni-koloni Eropa di kawasan Pasifik, sampai puncaknya, Jepang berhasil ngancurin pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor di tanggal 7 Desember 1941. Dan bisa dibilang serangan pasukan Jepang di Pearl Harbor ini jadi salah satu kekalahan terbesarnya Amerika Serikat di Perang Dunia II. Ya kalau menurut histori, dari penyerangan Pearl Harbor aja, Amerika tuh udah kehilangan 20 kapal, 300 pesawat, sama sekitar 2.400-an tentara yang tewas. I can still see the planes coming across. I can still see the battleships blowing up. I think it'll remain with me to the day I die. Nah, kekalahan Amerika di Pearl Harbor ini nih ternyata ngebawa dampak yang besar banget ke Amerika. Bisa dibilang gara-gara kekalahan ini, Amerika waktu itu tuh sampai ngalamin ketakutan berlebih. Contohnya kayak waktu itu, banyak rumor yang bilang kalau pasukan Jepang nih bakal ngelancarin serangan ke daratan Amerika. Nah, ketakutan ini makin diperparah sama pernyataan Menteri Perang Amerika waktu itu, Henry Stimson, yang ngasih himbauan ke warga Amerika buat bersiap kalau sewaktu-waktu ada serangan mendadak dari musuh. Ditekan terus jadi mentalnya di sini nih orang-orang Amerika nih. Bahkan, masih menurut histori, di tanggal 9 Desember 1941, 2 hari setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, datang laporan palsu tentang kemunculan pesawat musuh di langit Amerika. Terus selain itu banyak laporan yang masuk juga dari nelayan sama pilot-pilot amatir yang ngaku ngeliat kapal musuh. Atau ngaku radarnya nih nangkep benda mirip kapal selam di pantai barat Amerika. Tapi waktu dicek, ternyata benda-benda yang dicurigai musuh itu tuh antara kapal nelayan lain, kayu-kayu gelondongan yang hanyut, atau paus. Jadi kapal musuh tuh ternyata nggak ada. Ya intinya ini semua tuh laporan nggak jelas. Tapi laporan nggak jelas gini aja, waktu itu langsung bikin harga saham di Amerika anjlok. Segitunya anjir. Dan parahnya lagi di sini, selama kurang lebih 2 bulan, ternyata serangan musuh yang dikhawatirkan dari tadi tuh nggak pernah muncul sama sekali. Mulailah di sini warga Amerika ini jadi tenang lagi, walaupun tetap banyak pasukan yang disiagakan di kota-kota besar. Sampai akhirnya di tanggal 23 Februari 1942, tiba-tiba kapal selam Jepang muncul di lepas pantai Santa Barbara, California. Dan kapal selam ini langsung nembakin peluru artileri ke kilang minyak di sana. Dan di sini, walaupun nggak ada korban jiwa, tapi ini pertama kalinya daratan Amerika Serikat dapat serangan bom di Perang Dunia Kedua. Langsung lah tuh, kepanikan yang tadinya udah mulai reda, akhirnya naik lagi di sini. Di pihak militer Amerikanya sendiri, mereka nggak mau kejadian di Pearl Harbor nih keulang lagi. Makanya di tanggal 24 Februari 1942, militer Amerika langsung disiagakan, khususnya di sekitar pantai California. Khawatir kalau tiba-tiba pasukan Jepang nih nyerbu. Dan disinilah awal mula pertempuran misterius di Los Angeles dimulai. Los Angeles, California. Following the Japanese sneak attack on Pearl Harbor,
the city is gripped by fear that Los Angeles could be next. Jadi, beberapa jam setelah pasukan militer disiagain di pantai barat Amerika, tepatnya jam 2 dini hari di tanggal 25 Februari 1942, di situ tiba-tiba sirine peringatan serangan udara di Los Angeles nih bunyi. Terus nggak lama habis sirine bunyi, listrik di seluruh kota mati. Ya warga yang lagi istirahat langsung pada panik lah di situ. Langsung pada kabur orang-orang. Semua diarahin buat sembunyi ke dalam bunker. Dan sambil warga diungsiin ke bunker, pasukan militer semuanya langsung disiagakan. Lampu sorot itu semuanya langsung diarahin ke berbagai arah di langit Los Angeles. Kenapa diarahin ke langit? Karena sirine peringatan tadi bunyi, itu tuh gara-gara radar nangkep ada sesuatu. Ada pergerakan di atas langit. Makanya pada standby ke situ. Dari mulai senjata anti pesawat sampai senjata pertahanan pantai, semuanya standby ke arah langit. Terus langitnya juga disisir sama mereka. Sampai pas udah jam 3 subuh, tiba-tiba muncul laporan kalau ada objek misterius kelihatan di atas Santa Monica. Dan ya udah, langsung tuh di situ. Semua senjata yang udah disiapin tadi disuruh nembak ke arah langit Santa Monica. Senjata anti pesawat, senapan mesin, pokoknya semua peralatan tempur dipakai buat nembak ke arah langit Santa Monica. Kacau banget lah kondisinya waktu itu. Suara tembakan di mana-mana, sirine serangan udara bunyi terus, asap juga udah mulai penuh di langit. Gempar tuh orang-orang di sana. Pokoknya semuanya mikirnya Amerika nih lagi diserang. Sampai setelah lebih dari 1 jam abis perintah penembakan tadi, akhirnya mulai tuh terdengar instruksi all clear, kondisi sudah aman. Udah dari situ penembakan semua dihentikan. Nah di sini kurang lebih ada sekitar 1.400 amunisi anti pesawat yang dipakai selama pertempuran ini. Orang-orang di sana waktu itu sampai mikir, wah sengit banget tadi tuh pertempurannya. Tapi kita masih selamat nih, berarti kita menang nih. Pada mikir gitu semuanya. Saking seremnya suara pertempuran di malam itu. There was an object that was tracked on radar, and it was then seen visually. Tapi anehnya, pas udah siang, pihak militer yang melakukan investigasi ke lokasi sama sekali nggak nemuin bukti adanya serangan musuh. Lah, komando militer Amerika di sini juga ngeluarin pernyataan yang bilang, kami telah memeriksa berbagai laporan soal serangan tadi malam. Tapi ketika kami sampai di lokasi, kami tidak menemukan apapun. Tidak ada pesawat yang ditembak jatuh. Juga tidak ada bom yang dijatuhkan oleh musuh. Ya kalau gitu terus mereka semalam nembakin apa? Gempar tuh akhirnya di situ orang-orang Amerika, khususnya warga Los Angeles. Di sini tetap banyak warga yang ngasih kesaksian tentang adanya serangan musuh malam itu. Mulai dari formasi pesawat militer, pesawat terjun payung, bom-bom yang dijatuhin sama musuh, sampai pesawat musuh yang diyakini berhasil ditembak jatuh pasukan Amerika. Banyak yang ngaku ngeliat itu semua. Tapi di sini banyak juga saksi yang nyebut kalau sebenarnya mereka tuh nggak ngelihat apa-apa malam itu. Mereka cuma ngelihat cahaya terang dari lampu sorot, asap dari senjata-senjata berat, sama kilatan api dari senjata pasukan Amerika sendiri. Tapi siapa yang diserang, apa yang diserang, mereka nggak lihat. Nah kan, kalau gini yang bener yang mana nih? Nah, kalau menurut Kolonel Korps Artileri John G. Murphy, dia bilang bahkan informasi tentang detail pesawat yang jadi sasaran tembak mereka malam itu tuh nggak ada. Kata dia, kami tidak tahu pesawat apa yang jadi sasaran tembak kami. Apakah itu pesawat musuh atau bukan? Makin aneh ya. Dan nggak cuma dari warga sama pasukan militer di lapangan aja. Para petinggi militer juga punya kesaksian yang beda-beda. Dan saling ngeluarin statement yang beda-beda juga. Misalnya William Franklin Knox, sekretaris Angkatan Laut Amerika waktu itu. Di kesaksiannya dia bilang kalau peristiwa di Los Angeles malam itu tuh terjadi gara-gara alarm palsu yang berhasil bikin panik pasukan yang terlalu gelisah. Jadi pasukannya waktu itu tuh lagi pada parnoan, dikasih alarm peringatan. Panik udah mereka di situ, langsung main tembak aja udah. Tapi pernyataan itu dibantah sama Menteri Perang Amerika, Henry Stimson. Dia bilang kalau menurut berbagai saksi,
malam itu ada sekitar 15 pesawat musuh yang nyerang Los Angeles. Dan yang menarik di sini, Simpson juga bilang kalau pesawat-pesawat ini tuh kecepatannya bervariasi. Ada yang dari lambat banget sampai yang cepat banget. Terus dia juga bilang kalau kemungkinan besar pesawat-pesawat ini tuh adalah pesawat komersil yang dikendaliin sama Jepang. Ini keterangan menterinya bukannya bikin makin jelas, malah bikin makin bingung ya. Aduh. Clearly, there were no Japanese planes in the air. There were no aircraft carriers in the area. And yet, this was a real thing. Ya intinya si menteri ini tadi nyalahin pesawat Jepang ya. Bilangnya yang ditembakin tuh pesawat yang dikendaliin Jepang. Tapi di tahun 1945, abis Jepang nyerah di Perang Dunia Kedua, Jepang di sini ngeluarin statement yang bilang kalau mereka nih sama sekali nggak pernah ngirim pasukan ke Los Angeles di tanggal 25 Februari 1942. Jadi bisa dipastiin di sini, kalaupun bener ada pesawat di pertempuran Los Angeles itu, udah pasti itu bukan pesawatnya Jepang. Ya, Jepang kita coret nih berarti nih. Terus itu apa yang ditembakin? Nah, di tahun 1948, menurut William A. Goss, Mayor Angkatan Udara Amerika Serikat, sekaligus profesor di City College of San Francisco, di sini dia ngeluarin hasil riset yang nyebut kalau kemungkinan pesawat musuh yang dimaksud pihak militer tuh adalah balon cuaca. Apa tuh balon cuaca? Simpelnya, balon cuaca tuh adalah alat buat ngukur berbagai data yang ada di atmosfer bumi. Jadi kronologinya di kasus ini nih, balon cuacanya gerak di atas, sama militer Amerika disangka musuh, terus langsung tuh dihajar sama mereka. Dan dugaan ini juga didukung sama kesaksian beberapa anggota militer yang sempat ngeliat adanya pelepasan balon cuaca di dekat Los Angeles. Nah, di sini pihak militer di Los Angeles nih diduga mereka nih salah nerusin info. Mereka ngira kalau kata balon yang dimaksud pas komunikasi tuh balon Zeppelin. Balon udara yang biasa dipakai jadi kendaraan militer juga. Jadi mungkin komunikasinya tuh kayak Roger, hati-hati, ada balon melintas. Maksudnya balon cuaca, disangkanya balon Zeppelin. Disangkanya Zeppelin musuh mau nyerang. Makanya pasukan militer di Los Angeles sampai ngerahin semua kekuatan mereka buat nembakin ini balon. Dan di malam itu, kondisi langit Los Angeles yang banyak asap, ditambah sama kilatan-kilatan cahaya dari tembakan, akhirnya ini nih bikin balon-balon cuaca tadi kelihatan kayak banyak. Makanya terciptalah gambaran kota Los Angeles yang seakan diserang musuh. Padahal aslinya ini cuma dilewatin balon doang. Ada aja Amerika ya. When we first saw it, the object was hanging motionless almost directly overhead. In other words, it appeared when I first stepped out the door and looked up, it seemed to be hovering. Sayangnya, di sini masih banyak orang yang nggak puas sama penjelasan-penjelasan ini. Mereka bersaksi kalau waktu itu tuh bener-bener kondisi di mana pasukan Amerika lagi perang ngelawan musuh yang beneran nyata, bukan sekedar ilusi. Dan ya udah, akhirnya mulailah tuh muncul teori-teori konspirasi yang bilang kalau di pertempuran Los Angeles 1942 itu Amerika sebenarnya lagi ngelawan alien. Oh iya, sebenarnya emang di berbagai keterangan pihak militer dan media waktu itu tuh udah sering make kata UFO. Tapi ya UFO tuh kan emang singkatannya Unidentified Flying Object. Objek terbang yang tidak teridentifikasi. Jadi ya ini tuh nggak perlu alien. Asal terbang dan nggak bisa didetek itu apa, itu udah masuk kategori UFO. Tapi tetap penggunaan kata UFO di laporan ini bikin orang-orang makin yakin sama teori konspirasinya. The silence from the government was the beginning of a conspiracy to keep the truth about UFOs from the public. Dan teori Amerika ngelawan alien ini juga makin diperkuat sama foto ini. Foto yang dipublish sama Los Angeles Times, yang kalau kita lihat, di sini kelihatan lampu sorot tuh seakan nyorot ke satu titik. Dan kelihatan kayak di tengahnya tuh ada objek misterius gitu. Bener-bener kayak nyerang satu objek asing. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah pertempuran di Los Angeles ini cuma ilusi gara-gara balon cuaca tadi? Atau lu percaya kalau ini sebenarnya Amerika nih lagi beneran ngelawan alien? Silakan komen. So the fact that this object
was seemingly impervious to this ground fire does raise the question, if this wasn't an aircraft, what was it? Nobody seems to know, not even the military. And photos making front page news the following day only deepen the mystery. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang Battle of Los Angeles 1942. Pertempuran yang dipercaya nih antara Amerika ngelawan alien. Amerika ngelawan UFO. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.